Halo Naps, welcome to Napsius. Halo Naps, kenalin aku Caca Tobing. Dan di podcast kali ini aku udah ditemenin sama 3 narasumber cantik dan juga ganteng nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu yuk dari kakak cantik sebelah aku. Hai Naps, aku Valenciana Dabda. Halo, aku Melvan Dito Simanjuntak. Halo semuanya, aku Tiffany Sihaan. Nah, aku mau nanya dulu nih, mungkin kakak abang kabarnya gimana? Baik-baik kah? Sehat-sehat? Atau ada yang lagi galau gundah? Mungkin Bang Dito nih mukanya Kayaknya lagi ada galau nih. tunjukkan ekspresi ya? Enggak lah, lagi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Si biasa. Aman ya Bang? Aman. Aman, happy. Dua lagi Happy. Kan weekend. Iya. Oh iya. iya. Jadi kalau nggak weekend gimana tuh Kak? Agak Ya. Turun sedikit. Nah, jadi podcast kali ini agak sedikit spesial nih kalau misalnya dibanding dengan Napsu yang sebelumnya, karena edition Parheheon Naposo Bulong HKBP Sudirman Jakarta tahun 2023. Nice. Nah, ngomong-ngomong Parheheon, aku mau tanya dulu nih sama kakak abang, mungkin sering denger ya kita Parheheon gitu. Sering ya, tiap tahun ada ya. tahun Kayak, kan, tiap tahun bahkan ada. dalam 1 tahun kayaknya kita denger Parheheon tuh lebih dari 1 kali gitu. Setahun bisa 5 kali ya. Iya, betul. Kan kategorinya Banyak beberapa ya. kategorinya. Iya betul. Nah, menurut kakak abang Parheheon tuh apa sih? Kira-kira ada yang kayak kalau denger kata Parheheon tuh yang terlintas tuh apa? Mungkin Parheheon tuh hehe lah, bangkit gitu. Itu tergantung kan. Kalau Parheheon Naposo Bulung, berarti bangkitnya Naposo Bulung. Kita tuh kayak unjuk gigi lagi gitu kan. Kalau aku baca-baca sih ya, kayak seolah-olah kita bangkit dari kemalasan gitu. Selama ini misalnya kita malas, kita kayak gak semangat, nah kita hehe. Nunjukin Hehehe. eksistensi gitu ya, Yes. mamerin eksistensi bahwa Iya. Naposo tuh hadir ada gitu ya. Tuh. Jadi kalau menurutku sebenarnya Parheheon itu kan hehe kayak dibilang Tif tadi, hehe itu bangkit, tapi lebih dari bangkit sebenarnya. Kalau di bahasa Batak hehe itu kayak kalau kita bangun, ya bangun doang kan. Kalau di orang Batak itu bangun kau, dungoho. Kalau dia nggak sampai hehe, nggak sampai bangkit, nggak bangun namanya gitu. Jadi kalau cuma buka mata doang, megang handphone, itu nggak bangun kalau di orang Batak. Harus benar-benar hehe bangkit dari tempat tidurnya, itu baru bangun gitu. jadi artinya lebih dalam lagi iya, ya. jadi memang harus bangun, buka mata, lihat sekeliling, gerak. Baru hehe gitu. Kalau cuma di hari itu aja, nggak hehe juga namanya gitu. Kalau Parheheon ya. Oke, menarik ya. Aku juga baru tahu lebih dalam lagi. Selama ini Parheheon gitu. Ternyata nggak sekedar bangun tapi benar-benar bangkit. Kita menunjukkan Naposo semangat untuk Iya. melayani dan juga. Iya, Iya, tetap betul. di ranah pelayanan juga Iya, sih kan Kak. Oke, nah karena tadi kita bahas Parheheon itu apa, aku mau tahu juga nih pengalaman atau kesan dari kakak abang terkait Parheheon. Mungkin kan udah hidup berapa tahun di dunia ini ya? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Pasti udah ada lah. Baru CD ya, Tif, ya, kalau nggak salah ya. Parheheon gitu. 14 tahun bukan sih? 1 milenium. Oke. Aduh. Apa ya? Khusus spesifik Sudirman. Bebas sih. Kalau aku tuh jujur ya, di Sudirman itu aku sebenarnya mengalami Parheheon. Kalau di Sudirman itu Parheheonnya itu kayak hampir tiap tahun ya. Tapi kalau nggak tiap tahun juga besar, tapi memang. Contohnya kalau tahun ini kita Parheheonnya yang retreat ke luar kota, tahun depan enggak, yang biasa aja, yang sekitar gereja aja gitu. Kesannya ya ini bisa jadi ajang kita, ya sebenarnya kita bisa tiap minggu nunjukin eksistensi sih. Cuman momentum ini bisa jadi kita pakai juga bahwasanya Naposo itu bukan sekedar memang ada orang-orangnya, tapi bisa hadir dalam event-event gereja besar, bisa berpartisipasi, khususnya menunjukkan mungkin dari sisi bakatnya gitu, dari sisi kegiatannya, dan ya banyak hal lagi lah. Jadi nggak cuman itu ada seorang Naposo itu kan lebih ke pemuda-pemudi ya, tapi nunjukin ada bikin karya lah gitu, mungkin dalam bentuk event gitu sih. Mau menambahin? Kalau pengalaman Parheheon sepertinya lebih sedikit dibandingkan kakak dan abang sih, karena kemarin tuh sempat pandemi kan ya. Iya. Nah, dan aku tuh balik ke kampung halamanku Medan. Nah, di situ
ya mengamati dari kejauhan aja lah Sudirman ngapain gitu kan. Makanya tahun ini ikut Parheheon, harapannya aku bisa mengerti lebih lagi sih, dan excited banget sih tentang kegiatan-kegiatannya, apapun yang dibuat sama panitia aku ikutin dengan baik lah. Oke, jadi kalau dari Katif mungkin point of view-nya ada beda nih. Kalau misalnya kalian sama Bang Dita udah bertahun-tahun sering, Iya. kalau dari Katif justru kita lihat excited banget nih karena kemarin-kemarin pandemi terus baru akhirnya join lagi buat ikut Parheheon di Sudirman. Menarik. Nah, ngomongin Parheheon, seperti tadi sudah disinggung oleh Kak Valen, jadi di tahun ini Naposo juga tentunya ada Parheheon. Nah, dan Parheheon kali ini tuh kita mengangkat tema Wake My Soul. Oke. Wake my soul. Itu diambil dari 1-2 ayat Alkitab, dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12. Mungkin aku bacain dikit ya biar kita Boleh. jadi 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12 itu isinya beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, mungkin dari Kak Tif nih, boleh ceritain Kak, sehari-hari kesibukannya ngapain aja sih? Sehari-hari ya seperti anak-anak seumuran saya pada umumnya ya, bekerja 9 to 5. Oh enggak sih, enggak 9 to 5 ya, bekerja dari Senin sampai Jumat sih seperti biasa. Sibuk ya? Sibuk ya? Kenapa lihat-lihat? Relate mungkin ya Kantor, Bang ke Dita? kantor. Relate? Ke kantor. Oh, Sekarang mah udah WFO. Oh, WFO setiap hari, Iya, Senin setiap sampai hari. Ngira polusi di Jakarta. Aduh. Aduh. Ya gitu lah, seperti biasa. Kalau dari aku kali ya, yang sebelum kesana kayaknya agak panjang. agak aktif kan, agak aktif. Suara soalnya. Jadi kita agak mirip ya di dunia per IT-an, per startup-an ya. Cuman bedanya aku masih full remote ya, work from anywhere. Seru. Jadi ketika dia jam 9 sudah di kantor bekerja, terkadang kita jam 9 masih di bulan, belum bangun gitu kan. Masih ngorok. Kecuali ada meeting-meeting pagi jam 10 gitu. Kerjaannya lebih fleksibel sih, lebih fleksibel, nggak ada jam harus jam segini ke jam segini. Cuman ya tetap ada deadline driven per 2 minggu. Jadi ada target, tapi mostly flexible time. Iya gitu Tapi sih. nyaman ya, nggak menghirup polusi kayak Katif atau menghirup juga? Menghirup Tetap karena ya. sering kerja dari luar kos ya, work from cafe gitu kan di jalan ya, jadi kena polusi. Ya kita nikmati saja lah, Tapi lebih ke kemauannya aja. Iya. Pengen aja keluar ya. biar nggak gila Iya. di kamar sendiri. Biar tetap waras. Kirain lebih ke uangnya bingung nih mau dia kemanain. Ah, gitu. Sebagian bisa. sih kayaknya. Enggak sih. Sebagian. Kalau aku kegiatannya ya kayak yang dibilang Dito tadi, agak lumayan padat. Kalau ya puji Tuhan lagi dipercaya ya, karena nggak semua orang dipercaya, Betul. nggak semua orang dikasih kepercayaan itu. Kebetulan saat ini aku kerjanya itu masih jadi budak corporate ya. Sebagai content creator juga di sosmed orange, yang merah, Yang merah merah, pink sama merah yang pink. hitam. Oh. Kayaknya konten Karas pernah Aduh. lewat. Ya kayaknya. Aku tahu yang Merah masak. pink apa ya? Masak apa ya? Yang Masak Semua pink, nggak yang sih? pink. Pink. Ya, merah pink. ya pink. Ah itulah dia. Oh, oke. Nah, selama ini yang sudah dijalani tuh untuk bisa tetap profesional dalam menjalankan kegiatannya. Mungkin profesional erat banget sama tanggung jawab gitu ya. Ya jadi kita kalau di kerjaanku sih kita pakai target per 2 minggu, namanya sprint ya. Sprint itu per 2 minggu. Nah profesionalismenya mungkin kalau aku boleh ambil contoh, ya apa yang kita komitmen di awal dari 2 minggu ini, kita akan mengerjakan ini dan akan selesai di akhir di 2 minggu ke depan. Ya kita harus komitmen menyelesaikan itu dengan deadline-nya gitu. Atau contoh kayak terkadang aku bangun jam 9 atau jam 10 kalau nggak ada meeting mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang nanya terkait kerjaan, ya kita harus support juga, bisa ngejawab, ngebantu gitu. Ada yang minta bantuan karena kondisinya aku full remote kan, nggak ke kantor. Jadi ya semuanya tuh kita kerja tergantung ketersediaan
Iya, kita pakai Slack gitu. Mungkin orang pakai WhatsApp, kita pakai Slack. Nah, kalau ada orang nanya di Slack harus bisa ngebantu ngejawab gitu. Sedikit banyaknya mirip sama Todito ya. Untuk teknisnya pekerjaan di kantor tuh mirip-mirip lah gitu ya. Tapi perbedaannya itu tadi aku sudah WFH full dan itu masih WFH full gitu kan. Ya kalau menyangkut profesionalisme ya deliverable pekerjaan otomatis itu harus rampung semua. Tapi aku lebih highlight ke kalau ketemu orang. Kalau aku kan sebagai QA, nah itu kayak gimana ya, bahasa awamnya itu kayak periksa kerjaan orang, periksa kerjaannya Todito gitu. Validasi. Tuh validasi. Quality ya? Iya, memastikan kualitas. Jadi pasti harus lebih kayak ini nggak kayak gini, harusnya kayak gini. Ini kamu kok kayak gini, nah gitu kan. Cara menyampaikannya itu kan nggak bisa asal-asalan gitu kan, karena pasti nanti si developernya juga punya pandangan sendiri atau gimana. Nah di situ kita sebagai kayak tengahnya gitu. Kalau WFH mungkin kayak bisa kita kayak meeting gitu. Iya. Kayak bisa berkomunikasi lebih luas lagi karena gini tutup laptop kayak gitu bisa kan. Tapi kalau langsung sama orangnya kayak nggak boleh kelihatan panas Nggak gitu bisa kan. menyembunyikan. Nggak bisa, harus tetap tenang gitu supaya Profesional ya. goalnya juga tercapai gitu. Jaga attitude ya. Jaga attitude-nya. Attitude. Kalau di rumah kan kita kayak bisa tutup laptop kayak udah bisa gitu kan. Tapi kalau di kantor tetap kelihatan nih orang-orangnya kan. Jadi harus tetap jaga mood gitu sih. Nanti itu soalnya mood itu bisa ngerusak banget kan kalau misalnya lagi jelek. Kalau dari aku sih dengan banyaknya kegiatan itu tadi, kayak aku tuh selalu mencoba untuk tetap profesional pada proporsinya gitu. Jadi kayak ketika aku kerja di kantor sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, harus kerjanya itu sesuai dengan job desk. Kebetulan memang bosku itu dan kantorku itu kayak yang benar-benar ya nggak apa-apa kamu ngapain, yang penting kerjaan kamu beres semua gitu. Ya kayak kamu mau sambil main handphone ngedit video juga kayak bosku nggak kayak, kan ada bos yang nggak boleh megang handphone, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah kebetulan bosku itu yang kayak santai gitu, nggak apa-apa yang penting kerjaanmu beres, tidak ada masalah, kamu nggak apa-apa, nggak mengganggu iya gitu. gitu. Jadi kalau aku lihat ada berbagai kesimpulan nih, tapi sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau profesional gimana cara kita, tadi kalau Bang Dito mungkin highlightnya tanggung jawab, terus juga gimana kita bisa sedikit mengesampingkan kali ya, lebih ke mengesampingkan maunya kita supaya gimana nih kita bisa menunjukkan profesional kita kalau tadi dari Katif dan juga Kak Valen ya. Nah kalau dalam segi pekerjaan itu kan selain dari profesional, kita juga kadang-kadang gimana ya, ada orang-orang yang aku mau ngomong kita tuh pemuda Kristen gitu, cuman menunjukkan kalau kita nih berbeda gitu. Kita berbeda atau spesial ya? Aduh bingung nih. Berbeda dan spesial. Oke, kita berbeda dan spesial. Nah, kalau dari kakak abang nih di tadi menjalani mungkin pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, gimana sih biasanya untuk bisa menjalaninya itu tuh tetap sebagai pemuda Kristen gitu di tengah-tengah lingkungan atau tuntutan yang beragam. Kita lihat ke ayat tadi juga sih. Yang tadi ini Jangan mau dijawab, kira mau dijanjiin lagi ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, berarti kita harus jaga kata-kata kita, tutur kata kita di kok aduh sih. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Walaupun ada orang yang kurang mengasihi kita nggak apa-apa. Kita santuy, ya, berat tapi itulah kita karena kita berbeda dan spesial. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, mungkin jangan lompat-lompat perusahaan. Aduh. Setia gitu ya, setia dalam perkara kecil, dipercaya dalam perkara besar, dan dalam kesucian. Paling ke situ sih. Setia pada perkara. Iya, kalau itu aku setuju sih. Oh, itu tadi dari kamu ya? Iya.
Mungkin kalau dari perkataan dan perbuatan agak berat ya untuk aku Kisku ya. Mungkin lebih ke mengasihi sesama. Contoh simpelnya mungkin kayak mungkin di caseku karena aku kerja remote gitu ya, temen timku di beberapa negara, mayoritas di Singapura ya. Jadi kita paling terlihat itu kalau misalkan ada case atau ada pertanyaan atau ada blocker gitu ya dalam kerjaan. Nah kita wujud manifestasi dari mengasihinya tuh ya kita langsung contoh kita jump in langsung ke suatu call, terus ini apa blokernya apa, terus kita bantu cari oh yaudah gimana mitigasinya gitu. Mungkin aku ambil poin itu dari pemuda Kristennya ya, sisi mengasihinya. Kasih dan menolong. Iya, Betul. mengasihi dan menolong karena agak ya mungkin yang ini kan cerita dari sisiku ya. Iya. Yang aku lakukan itu mungkin sebagai pemuda Kristen. Berat itu tanggung jawabnya berat Iya. pemuda Title-nya berat ya, pemuda pemuda Kristen Kristen. soalnya nih. Ada Kristen. Nah, ini coba ini dari Kalau yang dari sini aku gimana? sih, kalau aku memang dari dulu itu kayak tipe yang sebenarnya ya merasa cukup dengan apa yang sudah ku peroleh gitu sebenarnya. Jadi kayak bukan tipe yang ambisius harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini enggak. Makanya ketika dipercaya sekarang sebesar ini pun kayak aku merasa ini benar-benar dikasih cuma-cuma karena kayaknya aku nggak melakukan apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba aja followers naik, tiba-tiba aja dapat kerja sama brand, tiba-tiba aja dipercaya jadi PR, tiba-tiba aku cuma masak posting ada yang open PO kayak aku tidak berniat ke sana sebenarnya. Cuma karena puji Tuhan ada di sini, jadi aku kayak menunjukkan karena aku pemuda Kristen dan sudah dipercaya itu. Kalau di kantor sih agak susah ya saya menunjukkan itu gitu. Saya sebagai pemuda Kristen itu agak susah Kenapa? Karena semua Kristen. Iya, bukan Oh, karena bukan. Kirain ya udah karena sama pekerjaannya benar-benar ada job desk-nya masing-masing kan. Oh. Jadi kayak kita bekerja sesuai dengan job desk aja gitu, kayak gak mungkin juga kan aku karena aduh aku harus membantu orang, mana pekerjaanmu? Nanti dipecat teman ini gara-gara aku kan, gak Kristen juga. Aku hanya bisa menerapkannya di pekerjaanku sebagai content creator sih. Jadi aku itu memberikan kesempatan mungkin dalam 1 bulan itu ada 4 atau 5 UMKM untuk dipromosikan gratis. Wah, Jadi puji dia tinggal Tuhan. kirim barangnya, nanti aku akan review dan dia tidak usah bayar. Gitu. Dan UMKM. tidak ada red card, tidak ada ini, tidak ada ini. Dan kalau dia minta, "Kak, boleh nggak diposting?" Dari satu kali. Iya, itu kayak ya udah oke aku saya posting gitu. Ya muda gitu, maksudnya Muda. kayak walaupun muda tapi sebenarnya itu tidak menutup kalau misalnya dia lebih tua jadi dia mungkin lebih bermanfaat atau lebih banyak Oke. ininya. Iya, menurutku sih umur tuh nggak bisa jadi tolak ukur untuk menentukan dia apa ya manfaat dia mungkin guna dia terhadap mungkin sekitarnya gitu kan poinnya ya. Iya, di kantor baik itu aku melihat dari pelayanan di gereja ataupun di kantor aku menemukan atau ketemu sama orang-orang yang sebenarnya mungkin secara umur atau pengalaman dia nggak jauh lebih tinggi dari orang lainnya, tetapi dampak atau manfaat yang aku rasakan, aku nggak tahu sekitarku tapi aku pribadi rasakan dia yang lebih muda ini jauh lebih memberikan dampak atau manfaat terhadapku dan lingkunganku ketimbang mungkin ada orang lain mungkin yang umur dan pengalamannya lebih tua atau lebih banyak. Itu sih kalau dari aku pribadi. Jadi menurutku umur bukan suatu tolak ukur ya. Menurutku nih. Jadi kita udah ngobrol panjang, jam segini kayaknya lapar ya. Lapar nih. Ngemil ya. Tahu aja isi hati aku. Ya, berarti itu udah tadi muka udah kayak gelisah gitu ya. Jam makan. ngemil sih memang. Belum makan siang juga Oh nih iya, kebetulan. aduh, 2 kali ya. Iya nih. Pas banget nih kayaknya kita harus ngemil sesuatu nih. Menarik sekali. Aduh. Siapa duluan? Home pimpa. Boleh Bang Dito? Boleh. Boleh Kita dong. coba ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Yang mana ini? Kalau di yang Lihat ya. mangkok ini, Yang kita menarik perhatian cocol ya. pakai sambal, saus sambal, cap pedas mapan. Dan namanya menarik ya. Pedas mapan. Aku cobain boleh ya? Boleh Bang Dito. Ini pengen ASMR nih kita ini kayaknya. Jangan lupa dicocol. Udah dicocol sambal ya? Aku jadi FOMO. Enak ya? Mapan ya? Membuat kita langsung jadi mapan? Enggak juga sih ya? Sambalnya pedes say. Enak ya? Terus
Nampol ya. Kalau makan ini aku jadi pengen makan bakso sih sebenarnya. Lebih ketahui sih aku ya. Bakso, mie ayam, tahu isi. Bang Dito pengen apa nih kalau makan sambal ini? Tapi cocok. Apa ya? Gorengan. Gorengan cocok. Yang masih panas ya, baru matang dari abangnya, dari kompor tuh. Cocok lah ke sambal ini. Boleh ngambil lebih dari satu nggak ya? Boleh ya. Asal nggak bawa Soalnya pulang. belum makan cuy. Iya, ini sambalnya. Oh, sambalnya dikeluarin. Ada nasi nggak ya? Ada nasi. Waduh, pakai nasi panas gitu ya? Enak ya. Best ini. Ini selain sambal dia kita lihat ada yang lain juga nih, ada kecap manis, Oh, ada kecapnya juga. ada kecap asin, Oh, berarti memang cocok bakso ya? bakso mie ayam ya. Ini Mana kalau handphoneku tadi? Naps pada mau cobain nih kayak yang kita cobain bisa langsung aja check out di marketplace kesayangan Naps semua ya. Ini enak. Cari nih. Enak Saus nih. sambal pedas mapan Tapi emang beneran pedas ya. Sama apaan? Beneran pedas ini. dan beneran mapan. Dan Kita yang makan jadi mapan ya. enak. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih, agak lupa jadi kasihkan sama kepedesan makan sambal pedas mapan nih. Kalau tadi kita udah bahas kayak tahayon itu apa, terus juga gimana sebenarnya Abang dalam kegiatan sehari-hari, terus pandangan juga sebagai pemuda Kristen ya dalam menjalani pekerjaan dan juga profesionalismenya. Nah, balik lagi ke Parheon nih sebenarnya di Parheon Naposo Bulung KBP Sudirman Jakarta tahun ini tuh masih ada satu rangkaian yang belum terlaksana. Kalau aku boleh share dikit nih, jadi sebenarnya ada beberapa rangkaian yang udah terlaksana. Yang pertama ada opening ceremony, itu kita udah laksanain di tanggal 7 Mei kemarin. Terus juga ada kebaktian Padam, itu di bulan Juni tanggal 10 kita seru-seruan bareng, kebaktian Padang seharian waktu itu. Terus juga yang paling terakhir kemarin baru terlaksana itu ada turnamen badminton. Nah itu kita Datang tuh saya. Ya aku lihat sih kawan sangat semangat Iya. banget ya jadi supporter. Banyak foto saya yang aib. Saking semangatnya ya. Itu support namanya. Tiba-tiba gini nih lah. Itu beneran supporter ya. Respect kita harus support, harus gitu. Bedanya supporter dan penonton sih itu ya. Iya bener lagi. Nah itu udah kita laksanain di bulan Juli kemarin, awal Juli minggu pertama. Dan ada satu lagi nih rangkaian yang belum, yaitu konser paduan suara. Oh, badan suara. Kapan? Sangat NHKBP sekali. Mencerminkan ya. Iya. Seperti yang kakak bilang tadi kan, wajahnya itu si choir. Iya. Nah, jadi di rangkaian terakhir Parheon ini sekaligus puncak dan penutup gitu ya. Oke, ini jadi puncak dan closing juga ya. Closing Oke. dari rangkaian karena udah berjalan dari tadi ya bulan Mei dan nanti sampai di akhirnya itu di konser. Nah, konser yang bakal dilaksanain di Parheon ini tuh membawakan konsep friendship. Jadi dan temanya itu Wake My Soul sesuai sama Parheon kita. Dan di konser ini sesuai tadi konsepnya itu friendship, jadi kita juga nggak cuma dari Parheon, nggak cuma dari Parheon, nggak cuma dari Naposo Bulung atau KBP Sudirman nih kalau aku dengar ya, mungkin ini Bang Dito lebih tahu nih ya. Oh, kok bisa ya? Sosok nyimak aja. Iya, Kenapa sama. kira-kira? Yang aku dengar sih ada kedatangan bintang tamu gitu ya dari Naposo. Dengar-dengar sih. Soalnya Iya, ada yang maksudnya- nanya saya juga ya. Oh, gitu. Kenapa dari nanya ke followers sini? ya, dari followers. Iya. Oh my god. Oh iya kak. Kakak ikut nggak? Aku dari NHKBP ini ikut paduan suara lo. Lah, saya bener. Lah, baru. Nah, jadi di konser ini nih kalau aku yang aku dapat ya info-info dari bisikan-bisikan gitu ya. Nah, Wah, siapa bisikan tuh? Siapa ya? Orang dalamnya. Siapa tuh bisikan? Siapa tuh orang dalamnya kalau boleh tahu? Jadi bintang guest list kali biar keren ya. Oh, guest Guest list. Guest list dari konser yang bakal dilaksanain itu tuh yang pertama ada paduan suara NHKBP Sutoyo. Terkenal nih ya. Terus juga ada Sudirman Music Center. Tadi udah ada 2, terus Iya. masih ada lagi. Siapa tuh? Ada Ardo Sitohang Wih. featuring Rampak Margondang Wah. Remaja HKBP Sudirman Oh, Jakarta. yang kemarin di Parheon Remaja juga. Bagus banget Jadi nih. bakal Parheon rame Remaja. banget ya. Harus nonton. Harus nonton ya teman-teman. Coba kapan tuh kira-kira? Kapan tuh? Coba. Kapan udah tahu? Udah tahu dapat belum? Spill Ah. kapan? Biar bisa prepare nih. Kalau nggak salah sih ya, Hmm. aku kayak Oh, telepati Spill, nih, aku iya, kasih iya. telepati. akhir September sih. kalau nggak salah. Betul lagi. Tepatnya tanggal berapa tuh? 30 atau 31 gitu nggak September salah. sampai 30. Enggak ya. Oh iya ya. Berarti Berarti 30 September. Pas sekali. betul. Tapi kok aku
sebagai supporter yang sangat support ya kan. Kan tadi di sini ada pelatih, ada performa. Ya kita kan support. Iya, kita supporter. Ya aku mau nanya dulu nih, tiketnya udah dijual belum ya? Aku kayak kok belum beli aku gitu. Katanya supporter kok belum beli gitu. Kurang peka. Enggak. Coba dikasih infonya dong. Mungkin Kak Valen agak padat ya, sibuk. Jadi Oh, belum kesibukannya nih. banyak. Scroll. Berarti harus dikasih tahu sekalian Iya. buat teman-teman yang Para lain. Nafs ya. Iya, biar tahu. Coba. Jadi tiketnya tuh udah dijual, udah masih buka nih sampai sekarang. Nah, buat Nafs atau Kak Valen nih yang belum beli bisa langsung segera beli di sini. Tanggal 30 September Di mana? 30 September. di HKBP Sudirman, Jakarta. Oke, Save the langsung. date. Jangan lupa buat beli tiket konser buat Nafs yang belum. Tadi udah denger kan spill tipis nih dari kakak abang pelatih dan juga performer konser kita. Kalau aku sih kayaknya pengen langsung beli sih abis ini ya. Ya aku juga. Ya harus dong. Aku beli 10. Mama papa, Ngajak semua orang. opung, Iya. Keluarga. ya, amang tua, bau, Teman semua kantor ya. juga Iya. boleh. Pokoknya ini dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum. Jadi siapapun boleh nonton. Nggak Betul. harus jemaat HKBP sini. Nggak harus cuma kamu. Oke. Nah, Dan nggak harus naposo kan. betul. Iya, betul. Bawa naposo lain boleh. 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 Bawa ama dari gereja lain boleh. Jangan bapak gua. Boleh bawa naposo lain ya. Ya, oke. Jadi bebas ya, siapapun Bebas. mau ajak siapapun, pokoknya tinggal beli aja tiketnya, sama cek label bisa nonton konser Wake My Soul. Oke, nah jadi kita udah ngobrol panjang lebar ya dari Parheon, terus juga nanyain kesibukan, pokoknya udah belajar banyak nih dari kakak abang narasumber, apa speaker sekali ya, speaker Berat di ya, podcast speaker. kali ini. Iya, makasih banyak nih buat Makasih. Valen, terus Nita, Diundang juga ngobrol Baif, nih. udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan aku di sini dan juga dengerin sama Nafs yang Makasih lain. juga loh ini. Makanan dan sambelnya yang enak ya. Nah, buat para Nafs jangan lupa untuk stay tune di episode-episode podcast Nafs berikutnya. Parheon NHKBPSJ 2023 Wake My Soul. Dah.